Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah kepemimpinan dari kelas RMM2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan sebuah video mengenai keterkaitan antara teori leadership power and influence dengan salah satu perusahaan, yaitu BPJS Kesehatan. Yang beranggotakan Gavio Frihananda Putra 2210 526002, Anissa Khairi 2210 526009, Goniah Rona Adibah 2210 526019, Vanessa Olivia Rahmat 2210 526020, Zerina Rohmah 2210 526028, Alia Putri Arista 2210 526029, Sawa Andini Putri 2210 526052. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu yang telah Bapak Ibu berikan kepada kelompok kami untuk melakukan sesi wawancara terkait kepemimpinan yang Bapak Ibu terapkan dalam perusahaan BPJS Kesehatan yang berlokasi di Rengat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi wawancara ya Bapak Ibu. Dalam sesi wawancara ini dari anggota saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang diharapkan Bapak dan Ibu bisa menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan sudut pandang Bapak Ibu dan jabatan masing-masing. Mungkin langsung kita masuk ke dalam sesi wawancara. Baik, kepada Bapak Indra Jaya, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Saya Zerina Rohmah dan rekan saya Goniah Rona Adibah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai topik kita hari ini, yaitu leadership power and influence. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama saya mulai. Menurut Bapak nih, apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik? Menjadi seorang pemimpin yang baik itu dapat memberikan arahan-arahan kepada timnya yang jelas dan dapat mengarahkan timnya untuk menjadi seorang yang visioner dan dapat mengejar target yang ditetapkan oleh organisasi dan juga memberikan kenyamanan-kenyamanan dalam bekerja kepada timnya serta tidak kaku dalam bersosialisasi, tidak terlalu tegas dalam artian tidak marah-marah, santai, tapi pekerjaan dapat selesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bentuk kepemimpinan yang Bapak terapkan di perusahaan saat ini? Kemudian, bagaimana implementasinya sejauh ini? Menjadi pemimpin itu adalah pertama sekali dapat memberikan kenyamanan kepada anggota timnya, karena dalam merasa nyaman oleh tim, maka semua pekerjaan yang akan diberikan kepada tim, maka pekerjaan tersebut akan dapat dikerjakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan memberikan rasa nyaman tersebut dan tidak lupa dengan memberikan rasa kepercayaan yang dari itu akan membangun kepercayaan diri kepada tim dan dapat mencapai tujuan dari pekerjaan tersebut. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, berdasarkan bentuk kepemimpinan yang Bapak jelaskan sebelumnya, apabila dari karyawan tersebut mengalami penurunan kinerja yang mungkin terjadi karena kurangnya motivasi yang mereka dapatkan, apa yang akan Bapak lakukan untuk menanggapi hal tersebut? Apabila salah seorang atau beberapa orang dari tim mengalami penurunan semangat bekerja, maka dari situ saya dapat memonitor tim tersebut dengan mendekati mereka dengan memberikan coaching
ataupun konseling dengan menanyakan apa yang membuat mereka turunnya motivasi atau semangat bekerja. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apa jenis kekuatan yang Bapak percaya paling efektif dalam mempengaruhi karyawan dalam bekerja? Dalam bekerja sangat dibutuhkan adanya komunikasi dan koordinasi yang intens, baik itu terhadap atasan ataupun kepada tim, karena dari komunikasi tersebut akan dapat mempengaruhi cara berpikir dari anggota tim maupun atasan kita, karena dari komunikasi tersebut dan koordinasi tersebut adanya saling sharing informasi, adanya diskusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi bersama. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik Bapak, selanjutnya saya izin bertanya nih. Bagaimana menurut Bapak sikap seseorang pemimpin jika hasil yang diharapkan itu tidak sesuai dengan target yang dicapai? Apakah dari seorang leader akan ada punishment-nya ataupun hal lainnya? Dalam bekerja, sejatinya kita akan mencapai target yang telah ditetapkan oleh organisasi. Apabila kita sebagai tim tidak dapat mencapai target tersebut, tidak semestinya kita marah-marah. Saya sebagai atasan tidak marah-marah kepada tim karena tidak tercapainya target, akan tetapi saya akan memotivasi kembali atau memberikan coaching kepada anggota tim agar lebih bersemangat dalam mencapai target. Nah, salah satunya mungkin dalam bekerja kita bisa bekerja tidak harus di dalam ruangan, kita bisa mengajak tim bekerja di kafe yang lebih santai dan dapat membuka pikiran tim dalam bekerja sehingga menumbuhkan semangat-semangat baru atau ide-ide baru bagi tim. Dan apabila target tersebut yang sudah kita tetapkan tidak tercapai, maka tidak seharusnya kita memberikan punishment kepada anggota tim, karena itu akan semakin membuat hilangnya semangat dari anggota tim. Yang harus saya sebagai atasan lakukan adalah memberikan semangat-semangat dan dorongan-dorongan yang positif kepada anggota tim agar tim tidak merasa tidak berguna. Karena setiap apapun pekerjaan dari tim pasti ada nilai positifnya, sehingga tidak semestinya apabila dalam penetapan target tidak tercapai tidak memberikan punishment kepada anggota tim. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, ketika Bapak memutuskan sebuah keputusan atau kepentingan organisasi, apakah Bapak sudah memikirkan hal tersebut, menghormatinya atau tidak merugikan hak individu ataupun kelompok? Dalam membuat suatu keputusan dalam suatu pekerjaan, saya sebagai atasan pastinya sudah memikirkan baik buruknya atas keputusan yang telah saya tetapkan tersebut dengan tidak merugikan siapapun, baik itu kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu, karena keputusan yang saya ambil adalah untuk kemajuan organisasi di mana tempat kita bekerja. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, seberapa besar pengaruh feedback dari seorang pemimpin terhadap kinerja karyawannya? Dalam bekerja pasti adanya kepuasan ataupun ketidakpuasan hasil dari pekerjaan anggota tim. Apabila pekerjaan tidak memuaskan, mungkin saya sebagai atasan akan memanggil
anggota tim saya ini ada apa, kenapa, dan saya akan menggali kenapa pekerjaan tersebut tidak terselesaikan dengan baik sehingga adanya ketidakpuasan oleh saya terhadap pekerjaan tersebut. Dengan memanggil anggota tim yang tidak menyelesaikan pekerjaannya, kami akan berdiskusi dan mencari solusi terbaik dari tidak terselesaikannya pekerjaan tersebut. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak dalam kondisi seperti apa seorang pemimpin harus membuat bawahannya memiliki sudut pandang yang sama dengan dirinya? Dalam suatu pekerjaan, tentunya setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu kasus yang tengah dialami. Maka dari itu, saya akan selalu intens monitoring, evaluasi, komunikasi, dan koordinasi selalu kepada anggota tim untuk dapat membuat cara pandang yang sama untuk mencapai suatu pekerjaan yang akan kita capai. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin pertanyaan yang diajukan oleh rekan saya menjadi pertanyaan kita akhir di pertemuan ini. Terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Jika ada salah kata baik dari saya ataupun rekan saya, tolong dimaafkan. Semoga di lain waktu kita akan bertemu kembali. Saya dan rekan saya izin untuk pamit diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Putra atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya kita sudah perkenalan diri di awal, namun saya ingin memperkenalkan diri secara pribadi. Perkenalkan, nama saya Alia dan rekan saya Vanessa. Di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak Putra. Diharapkan Bapak dapat memberikan jawaban sesuai dengan sudut pandang Bapak dan posisi Bapak pada saat ini. Baik, pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik? Menurut saya seorang pemimpin baik itu yang pertama adalah pemimpin yang mau menerima masukan atau mendengarkan timnya. Yang kedua, pemimpin yang terlihat berwawasan luas, karena pemimpin yang mempunyai banyak pengetahuan atau wawasan itu yang akan membuatnya mudah untuk menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh timnya. Yang ketiga yaitu pemimpin yang tidak menjudge atau menghakimi, yaitu setiap terjadi masalah, seorang pemimpin yang baik menurut saya itu identifikasi atau mencari tahu dulu akar permasalahannya, tidak langsung menghakimi. Dan selanjutnya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memberikan apresiasi terhadap timnya, di mana apresiasi tersebut sangat berguna atau sangat dinanti-nanti oleh bawahan, yang membuat bawahan tersebut menjadi lebih baik lagi atau termotivasi lebih baik lagi untuk pekerjaannya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa atau bagaimana bentuk kepemimpinan yang diterapkan oleh Bapak Indra dalam perusahaan ini, dan bagaimana tanggapan Bapak Putra terhadap bentuk kepemimpinan yang diterapkan tersebut? Kepemimpinan leader saya yang sangat saya rasakan adalah tidak menjudge atau tidak menghakimi. Setiap masalah selalu diidentifikasi dan dicari solusi bersama, sehingga dengan ini saya merasa tidak terbebani dan sangat enjoy dalam melakukan pekerjaan saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan dari saya. Pertanyaannya adalah, selama bekerja di bawah pimpinan tersebut, apakah Bapak pernah merasa jenuh terhadap pekerjaannya? Jika pernah, apakah pimpinan menyadari hal tersebut dan melakukan tindakan terhadap kejenuhan Bapak tersebut? Tindakan seperti apa yang diberikan oleh pimpinan tersebut? Untuk kejenuhan saat ini saya belum merasakannya, karena semua menurut saya tergantung dari pemimpin ya. Jika pemimpin itu bisa mengayomi
coaching leader yang baik itu menurut saya seorang bawahan atau tim tidak akan pernah jenuh, dan itu hal yang saya rasakan sekarang. Baiklah, terima kasih jawabannya. Selanjutnya, apa jenis kekuasaan atau power yang paling efektif dalam mempengaruhi orang lain menurut Bapak? Suatu hal yang paling berarti atau paling efektif untuk mempengaruhi orang lain menurut saya adalah suatu delegasi. Nah, misalnya delegasi yang diberikan oleh atasan ke timnya. Dengan memberikan delegasi tersebut, tim merasa akan dipercaya oleh atasannya, dan begitu efeknya. Sebaliknya terhadap atasan, bawahan akan mempunyai kepercayaan kepada atasannya tersebut. Baik, terima kasih. Kemudian saya ingin bertanya kembali, ketika Bapak melakukan kesalahan dalam pekerjaan atau pekerjaan tersebut tidak mencapai target yang diharapkan, apa yang dilakukan oleh Bapak Indra selaku pemimpin terhadap Bapak Putra? Apakah akan ada punishment-nya atau hal yang lainnya? Jika seorang bawahan atau tim tidak mencapai target atau hasil yang memuaskan sesuai ekspektasi dari perusahaan atau atasannya, saat ini belum ada punishment yang diberikan, karena saat ini kinerja saya juga masih dapat memenuhi target atau hasil yang diharapkan oleh atasan. Tapi kalau boleh berpendapat, tidak salah seorang atasan atau manajemen memberikan punishment atas hasil yang tidak memuaskan, tapi dengan tahap-tahap yang diberikan, misalnya memberikan kesempatan, dengan cara memberikan solusi, memberikan arahan-arahan yang baik kepada bawahan. Mungkin setelah beberapa kali diberikan arahan, tidak juga mungkin punishment boleh diberlakukan, karena hal itu juga untuk memotivasi atau perbaikan tim menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika Bapak Indra memutuskan sebuah keputusan untuk kepentingan perusahaan, apakah Bapak Indra mendiskusikannya terlebih dahulu dengan staf lainnya atau Bapak Putra selaku staf juga, dengan maksud menghormati dan tidak merugikan hak individu atau hak staf lainnya? Setiap keputusan yang jika itu berdampak untuk suatu tim atau orang lain, atasan selalu mendiskusikannya dengan timnya atau bawahannya. Dan saya yakin setiap keputusan yang diambil oleh atasan itu pasti sudah memikirkan dampak untuk dirinya sendiri, untuk timnya atau kelompoknya. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari saya adalah, menurut Bapak, seberapa besar sih pengaruh feedback dari seorang pimpinan terhadap kinerja karyawan? Seperti yang kita ketahui, feedback itu dapat berupa waktu luang konsultasi jika ada masalah, atau dukungan emosional, atau feedback lainnya. Feedback yang diberikan oleh seorang atasan kepada bawahannya itu sangat berpengaruh untuk kinerja dari timnya. Seperti waktu yang diberikan untuk konsultasi, untuk memberikan advice atau nasihat kepada tim, itu sangat berharga untuk seorang bawahan atau atasan. Dan apresiasi juga seperti yang saya bilang sebelumnya, itu sangat berpengaruh untuk kinerja karyawan. Baiklah, terima kasih jawabannya. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang, menurut Bapak, dalam kondisi seperti apa seorang pimpinan harus membuat bawahannya memiliki sudut pandang yang sama dengan dirinya? Menurut saya, untuk menyamakan sudut pandang antara atasan dan bawahannya tidak menunggu waktu yang tepat ya. Mungkin kapanpun atau waktu kapanpun itu sudut pandang itu dalam suatu organisasi atau kelompok itu harus sama. Karena tadinya pentingnya itu diskusi atau masukan-masukan dari setiap personal guna untuk mendapatkan keputusan yang baik. Baiklah, terima kasih atas waktu luang dan jawabannya. Kami harap jawaban dari Bapak dapat bermanfaat untuk kami dan juga untuk perusahaan. Baik, Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan
Baik, tadi kita di awal sudah perkenalan juga, namun saya ingin memperkenalkan secara pribadi diri saya juga dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salwa Andini Putri, bisa Ibu panggil dengan Salwa saja, dan juga rekan saya Anissa Khairi, bisa dipanggil Anissa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kepemimpinan di perusahaan ini, dan saya harap Ibu bisa menjawab sesuai dengan sudut pandang Ibu di dalam perusahaan ini dan juga posisi Ibu di dalam perusahaan ini. Baik, untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu, apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik dalam sebuah perusahaan atau suatu organisasi? Menurut saya, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bijaksana, yang tidak pilih kasih, yang menganggap semua karyawan itu sama, tepat dalam mengambil keputusan, terus pemimpin yang profesional juga, tidak mut-mutan, terus dalam bekerja juga bisa mengayomi semua karyawannya, terus mengajak kerjasama dengan baik, tutur kata yang sopan, terus ramah kepada semua karyawan, mau mendengarkan keluh kesah karyawan. Itu sih menurut saya. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Ibu, bagaimana bentuk kepemimpinan yang diterapkan oleh manajer atau SPV dalam perusahaan yang sedang dipegang saat ini, dan bagaimana tanggapan Ibu terhadap bentuk kepemimpinan yang diterapkan dalam perusahaan tersebut? Menurut saya, gaya kepemimpinan yang sudah diterapkan oleh pimpinan saya untuk saat ini cukup baik. Mungkin ada 1-2 yang harus dirubah, cuman itu bukan hak saya untuk merubahnya. Yang pasti pemimpin saya cukup profesional, walaupun terkadang ada sedikit mut-mutan. Tapi pemimpin saya sangat peduli terhadap karyawannya, mau mendengarkan apa keluh kesah karyawannya, dan hak-hak karyawan juga mereka berikan. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Di sini saya akan bertanya, yaitu selama Ibu bekerja di bawah pimpinan Bapak Indra, apakah Ibu pernah merasa jenuh terhadap pekerjaan yang Ibu lakukan sehari-hari? Jika ya, apakah Bapak Indra selaku seorang leader menyadari hal tersebut? Dan bagaimana Bapak Indra membantu Ibu untuk mengatasi kejenuhan yang Ibu alami selama bekerja? Menurut saya, gaya kepemimpinan yang sudah diterapkan sekarang ini cukup baik ya. Cuman ada sesuatu yang harus dirubah. Tapi untuk saat ini sudah memenuhi, dan saya juga nyaman bekerja di sini. Mungkin kalau ada yang menurut saya kesulitan atau apa, alhamdulillahnya di sini kita diberikan peluang untuk berbicara, untuk mengutarakan pendapat kita, dan itu yang membuat saya merasa nyaman. Kalau lelah atau capek untuk bekerja itu pastinya ada, kadang pengen resign juga itu pasti ada, cuman itu adalah pilihan hidup kita. Kalau pemimpin saya, mungkin jika ada pemikiran saya yang seperti itu, mungkin pemimpin saya tidak akan sepeka itu terhadap karyawannya. Cuman saya merasa pemimpin saya itu berusaha untuk bagaimana caranya biar karyawan ini merasa nyaman dan betah bekerja di sini. Terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan. Selanjutnya, yaitu saya ingin tanyakan, selama Bapak Indra bekerja jadi leader atau pimpinan Ibu, apakah Ibu kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Bapak Indra itu bisa mempengaruhi keputusan atau perilaku dari karyawan-karyawannya, seperti keputusan atau perilaku Ibu, dan mengapa hal tersebut bisa terjadi?
Kalau menurut saya, kekuatan yang bisa mempengaruhi orang lain itu mungkin dari semangat dan tanggung jawab kita sebagai karyawan. Jika kita punya rasa tanggung jawab akan pekerjaan itu dan berusaha untuk profesional, contohnya seperti kalau kita bersemangat dalam bekerja atau bertanggung jawab dengan pekerjaan itu, otomatis rekan kerja kita pun juga ikut berpengaruh, ikut bertanggung jawab juga, ikut bersemangat juga. Alhamdulillah, selama ini dalam saya bekerja belum ada yang kesalahan yang saya lakukan. Cuman mungkin kalau seandainya pun ada kesalahan yang saya lakukan, mungkin punishment yang diberikan pimpinan saya paling cuma menegur atau memberitahu bahwa ini adalah kesalahan dan harus diperbaiki, mungkin seperti itu aja. Karena kesalahan-kesalahan yang terlalu besar sepertinya yang beresiko belum pernah saya alami, tetapi jika pun ada, mungkin pemimpin saya akan berusaha untuk profesional dan berusaha untuk memberikan nasihat terhadap saya biar tidak terjadi kesalahan yang kedua kali. Baik, terima kasih Ibu. Saya ingin mengajukan pertanyaan kembali. Ketika Ibu melakukan kesalahan dalam pekerjaan atau pekerjaan yang Ibu lakukan tidak mencapai target yang diharapkan, apa yang dilakukan oleh Bapak Indra terhadap Ibu? Dan apakah akan ada punishment atau hal lain yang diberikan kepada Ibu selaku karyawan? Menurut pengalaman saya, jika ada perubahan-perubahan dalam organisasi di perusahaan, pemimpin saya pastinya mendiskusikannya kepada kami, karyawannya, karena setiap hari kami biasanya selalu adakan meeting setiap hari Senin. Jadi kita di situ berdiskusi apakah ada perubahan atau apakah ada informasi yang terbaru. Biasanya pemimpin saya mengajak semua karyawannya untuk berdiskusi bersama. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dan juga menjadi pertanyaan terakhir dari saya, itu ketika pemimpin atau ketika Bapak Indra memutuskan sebuah keputusan untuk kepentingan organisasi atau perusahaan yang sedang dijalankan saat ini, apakah Bapak Indra selaku leader mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Ibu selaku karyawan juga anggota tim lainnya? Apakah keputusan yang diambil oleh Bapak Indra menghormati Ibu selaku karyawan dan tidak merugikan hak individu Ibu selaku karyawan? Menurut saya besar banget pengaruh pemimpin terhadap kinerja karyawan, karena jika seorang pemimpin itu bijaksana atau tidak mut-mutan, pastinya mempengaruhi semua pekerjaan karyawan yang berhadapan sama dia. Karena jika ada pemimpin yang lagi tidak mood atau lagi ada masalah dan dibawa ke kantor, itu akan berpengaruh kepada karyawannya, karena kadang kita tidak ada salah, bisa jadi dia tegur atau dia marahkan atau ada aja yang salah menurut dia. Jadi besar banget pengaruh pemimpin itu kepada kinerja karyawannya. Kalau pemimpin itu tidak profesional atau mut-mutan, otomatis karyawan itu jadi merasa nggak nyaman, karena pasti akan takut untuk ditegur, pasti takut untuk diajak bicara, takut kena marah, takut ada yang salah, tiba-tiba dimarahkan. Baik, mungkin terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari saya yaitu ada apakah ketika Ibu mencapai sebuah pencapaian atau achievement itu Ibu diapresiasi oleh Bapak Indra selaku pemimpin atau leader? Jika ya,
Apa saja bentuk apresiasi yang dilakukan oleh beliau dan seberapa besar pengaruh dari apresiasi yang dilakukan beliau terhadap ibu? Menurut saya, dalam kondisi seperti pemimpin itu bisa mengajak atau mengayomi karyawannya untuk bertukar pikiran apa yang terbaik atau apa yang harus kita lakukan ke depannya nanti. Jadi pemimpin itu bukan hanya mengambil keputusan, tetapi dia juga bisa memberikan dan mengajak karyawannya untuk sama-sama berpikir apa yang terbaik untuk pekerjaan kita selanjutnya, apakah itu target kita atau peluang-peluang yang besar di depannya. Terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari saya yaitu, menurut Ibu, kondisi seperti apa bagi seorang pemimpin yang membuat karyawan atau bawahannya memiliki sudut pandang yang sama dengan sudut pandang beliau? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Dan pastinya pemimpin itu kalau ingin mendengarkan atau mengayomi seorang karyawannya harus dengan mood yang baik dulu, dengan kondisi yang baik dulu, karena jika mood pemimpin itu baik, kondisi moodnya baik, otomatis energi positif yang keluar dari pimpinan itu akan masuk ke dalam energi positif dari karyawannya juga. Otomatis diskusi itu jadi lancar dan sudut pandang mereka pun jadi sama, karena itu tadi, karena saling mentransferkan ilmu, saling bersinergi bersama. Baik Ibu, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan. Kedepannya saya harap perusahaan Ibu dengan bentuk kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin Ibu. Terima kasih, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Berdasarkan hasil wawancara dan keterkaitannya dengan teori kasus ini, yaitu leadership power and influence, dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan BPJS ini, manajer perusahaan menerapkan gaya kepemimpinan karismatik. Pemimpin memberikan rasa nyaman dan kepercayaan kepada staf dengan tujuan untuk membangun rasa kepercayaan diri dari stafnya tersebut. Hal ini, menurut kelompok kami, cukup berkaitan dengan teori kepemimpinan mengenai kepemimpinan karismatik. Staf perusahaan BPJS juga berpendapat bahwa gaya kepemimpinan tersebut cukup baik diterapkan oleh pemimpin. Pemimpin cukup profesional dalam pekerjaan dan peduli terhadap staf atau karyawannya. Seperti mau mendengarkan keluh kesah dari stafnya atau karyawannya. Menurut kelompok kami, pendapat staf perusahaan terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh manajer saat ini, yaitu kepemimpinan karismatik, cukup sesuai antara teori dan pelaksanaannya dalam mengatasi penurunan kinerja dan semangat kerja stafnya. Pemimpin atau manajer mampu mengatasinya dengan memberikan konseling dan coaching atau seperti pelatihan kepada staf untuk mengembalikan semangat kerja dan mengetahui alasan-alasan kenapa bisa terjadi penurunan kinerja jika terjadi. Jenis kekuatan atau kekuasaan yang terdapat dalam kepemimpinan manajer perusahaan BPJS ini tergolong ke dalam tipe soft power. Pemimpin mempercayai kekuatan atau kekuasaan efektif untuk mempengaruhi orang lain adalah dengan komunikasi dan koordinasi yang intens. Hal ini karena manajer berusaha untuk membangun hubungan atau ikatan yang erat melalui karisma, komunikasi yang persuasif, daya tarik visioner, serta pengaruh budaya, sehingga membuat orang lain terpengaruh. Staf perusahaan menambahkan pendapat bahwa kekuasaan atau kekuatan yang efektif untuk mempengaruhi orang lain adalah semangat dan tanggung jawab mereka sebagai staf dan delegasi yang diberikan pimpinan kepada karyawan. Kedua jenis kekuatan tersebut dikelompokkan ke dalam kategori soft power dengan tipe expert dan reference soft power. Mungkin itu kesimpulan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.
Oke teman-teman, itu adalah hasil dari kelompok 4 tentang leadership, power, and influence. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.